Gada-gadi, oh. Pose with the fans. Pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anni Sarusida dengan NIM 250410301. Nah, jadi saya di sini akan membuat video edukasi tentang hakikat konstitusi dan perkembangan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan mata kuliah Konsep Dasar PKN SD. Dosen pengampu Ibu Lutfia Wayusya Putri, SPD MPD. Baik, di sini saya akan bercerita tentang sejarah konstitusi Indonesia, yaitu perjalanan aturan dasar negara kita dari masa ke masa. Jadi, konstitusi itu sebenarnya adalah aturan atau hukum dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Di Indonesia, konstitusi itu dibentuknya disebut Undang-Undang Dasar atau UUD. Perjalanan konstitusi kita cukup panjang, dimulai sejak masa awal kemerdekaan. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia merdeka, Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI. Undang-Undang Dasar ini jadi dasar negara pertama kita, dan di dalamnya juga sudah memuat Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, konstitusi itu bisa dibilang sebagai hukum dasar negara yang mengatur pemerintahan. Nah, selain mengatur pemerintahan, dia juga ngebatasin kekuasaan agar pemerintah nggak sewenang-wenang. Konstitusi itu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berbunyi konstitur, yang artinya membentuk negara. Nah, adapun fungsi konstitusi yaitu sebagai dasar dan aturan utama dalam menjalankan suatu negara. Jadi, konstitusi itu mengatur siapa yang memiliki kekuasaan, apa tugasnya, dan bagaimana cara negara bekerja. Nah, selain itu, konstitusi juga melindungi hak-hak rakyat agar pemerintah nggak sewenang-wenang dengan bertindak terhadap mereka. Sekarang kita beralih ke tentang hak warga negara. Jadi, hak warga negara itu adalah segala sesuatu yang boleh dimiliki atau dilakukan oleh setiap orang yang diakui sebagai warga negara. Hak ini diberikan oleh negara dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada pasal 27 sampai 34. Contohnya, setiap warga negara punya hak untuk hidup dan merasa aman, hak mendapatkan pendidikan, hak memperoleh pekerjaan, dan penghidupan yang layak, serta hak menyampaikan pendapat. Selain itu, kita juga punya hak yang sama di depan hukum, artinya hukum berlaku adil untuk semua orang tanpa membeda-bedakan. Negara wajib melindungi dan memenuhi semua hak itu, karena tujuannya agar setiap warga bisa hidup sejahtera, adil, dan bermartabat. Tapi ingat, selain punya hak, kita juga punya kewajiban, seperti menaati hukum, menghormati hak orang lain, dan ikut membangun negara. Jadi, hak warga negara adalah bentuk perlindungan dan jaminan negara supaya rakyatnya bisa hidup dengan layak, aman, dan bahagia. Nah, intinya konstitusi itu pedoman tertinggi dalam sebuah negara untuk menjalankan negara supaya tertib dan adil. Terus kalau ngomongin soal Undang-Undang Dasar tahun 1945, konstitusi kita disusun Mei hingga Juni 1945 oleh BPUPKI. Jadi, konstitusi itu adalah dasar atau aturan tertinggi yang jadi pedoman dalam mengatur negara. Nah, di Indonesia, konstitusi pertama kita adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945
sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Tapi perjalanan konstitusi Indonesia nggak selalu mulus. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 berlaku, pada tahun 1949, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Dan saat itu, kita pakai konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949. Sistem ini cuma bertahan sebentar, karena banyak daerah ingin kembali ke negara kesatuan. Akhirnya, pada tahun 1950, kita pakai lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Nah, karena sifatnya sementara, pemerintah waktu itu berencana membuat Undang-Undang Dasar baru lewat konstituente. Tapi sidangnya nggak pernah berhasil menyusun Undang-Undang Dasar yang tetap. Akhirnya, pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali sampai sekarang. Dan disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 setelah 1 hari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, ada pun tokoh-tokoh utama yang paling penting di dalamnya yaitu Soekarno, Hatta, dan Sukarno. Undang-Undang Dasar 1945 berperan sebagai landasan konstitusional yang artinya dia menjadi pedoman hukum tertinggi, jaminan hak warga negara, dan kedaulatan rakyat. Jadi, itulah seputar hakikat konstitusi dan pengembangan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi yang memerlukan. I'm not waiting for you anymore. Back when we were still changing for the better, one thing was enough. For me, it was enough to live for the hope of it all. Cancel plans just in case you call. Say, leave me behind them all. Bayangkan sebuah tempat di mana semangat mengajar tumbuh, nilai-nilai luhur bangsa ditanamkan, dan teknologi menjadi jembatan menuju masa depan. Bukankah ini saatnya Anda mengambil peran sebagai guru inspiratif yang berkontribusi bagi pendidikan Indonesia? Program studi pendidikan guru sekolah dasar adalah pilihan yang tepat untuk mewujudkan mimpimu. Selamat datang di program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Samudra, rumah bagi calon guru masa depan Indonesia. Program studi pendidikan